Suamiku masih mencintai mantan kekasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Inilah akibatnya jika seorang suami belum bisa melupakan masa lalunya. Di pikiran suamiku, masa lalunya itu adalah yang terbaik. Sedangkan aku, istrinya yang sudah mendampingi selama bertahun-tahun, tidak ada apa-apanya. Malam itu seperti biasanya, aku mendampingi suamiku makan malam bersama kliennya. Undangan makan malam kali ini, kami diundang langsung untuk makan malam di rumah klien suamiku. Yang biasanya kami makan malam di kantor atau di kafe. Aku bersiap-siap dengan penampilan terbaikku. Aku tak ingin mengecewakan suamiku. Aku berpenampilan cantik agar suamiku bangga memiliki aku sebagai istrinya. Setelah sampai di rumah klien suamiku, aku sangat terkejut. Karena ternyata istri dari klien suamiku itu adalah mantan kekasih suamiku. Aku sedikit khawatir karena suamiku dulu pernah bercerita dia memiliki seorang mantan kekasih yang sangat dia cintai. Namun, mantan kekasihnya itu dijodohkan dengan laki-laki lain sehingga mereka tak bisa bersama. Laki-laki itu adalah klien dari suamiku itu sendiri. Aku berharap suamiku sudah melupakan mantan kekasihnya itu, karena itu sudah sangat lama. Mantan kekasihnya itu juga sudah memiliki seorang putri cantik sekitar berusia 7 tahun. Sedangkan aku dan suamiku sudah menikah selama 5 tahun. Namun, Allah belum memberikan kami keturunan, sehingga kami masih berdua sampai sekarang. Aku benar-benar berharap suamiku sudah melupakan mantan kekasihnya itu dan tidak ada perasaan apapun lagi. Kami pun makan malam sembari suamiku membicarakan pekerjaannya. Tapi, suamiku aneh. Dia sangat lama sekali menatap mantan kekasihnya itu, yang istri dari kliennya. Kita sebut saja mantan kekasih suamiku itu adalah Sarah. Suamiku menatap Sarah dengan sangat lama. Dia menatap seperti penuh rasa pengharapan, atau mungkin penuh rasa cinta. Aku tidak tahu. Aku tidak berharap suamiku masih mencintai Sarah. Aku sangat takut sekali. Putri Sarah menyadari kalau suamiku menatap ibunya dengan sangat serius. Lalu gadis kecil itu bertanya, "Om, kenapa Om menatap ibu seperti itu? Ada apa, Om?" tanya gadis kecil itu. Aku pun ikut terkejut dan menyadari kalau suamiku memang sedari tadi menatap Sarah dengan sangat serius. Suamiku tersadar dan dia beralasan, "Om dan mama kamu itu dulu teman. Jadi, Om senang bisa bertemu mamamu lagi setelah sekian lama," kata suamiku. Kami makan malam dan suamiku melanjutkan obrolannya dengan suami Sarah. Setelah makan malam dan selesai membicarakan pekerjaan, kami segera pamit pulang. Sarah sempat bertanya padaku, apakah kami sudah memiliki anak? Aku berbohong padanya kalau aku dan suamiku sudah memiliki anak berumur 1 tahun dan sedang ditinggal di rumah bersama babysitter. Kami berpamitan agar segera pulang supaya anak kami tidak menangis. Kataku pada Sarah berbohong. Aku terpaksa berbohong agar suamiku tak sedih. Aku tak ingin membuat dia malu di depan kliennya. Kami pun segera pulang. Hingga beberapa hari kemudian suamiku ada keanehan. Tak seperti biasanya dia pulang larut malam. Dia tak pernah melakukan itu sebelumnya. Dia selalu pulang tepat waktu. Jika sudah jam pulang kerja, dia akan pulang ke rumah. Tapi kali ini, dia pulang larut malam. Aku pun bertanya, dari mana dia pulang selarut ini? Suamiku menjawab, dia baru saja meeting dan baru selesai. Aku agak sedikit tidak percaya, karena tak mungkin meeting sampai larut malam, pikirku. Aku berusaha untuk percaya suamiku dan tidak mencurigainya. Namun, tak sengaja, aku melihat HP suamiku yang masih menyala. Ada panggilan dari Sarah berkali-kali. Aku terkejut. Yang aku takutkan selama ini sepertinya akan terjadi. Kemudian Sarah mengirimkan pesan yang berisi,
Terima kasih ya Mas sudah mengantar Monik ke rumah sakit. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu, mungkin Monik sudah kenapa-napa. Aku terkejut. Suamiku berbohong. Ternyata dia dari rumah Sarah. Dia mengantarkan anaknya ke rumah sakit. Kenapa Sarah tidak menelpon suaminya, malah menelpon suamiku dan meminta mengantarkan anaknya ke rumah sakit? Perasaanku sudah tidak tenang. Aku sudah semakin curiga pada suamiku. Kenapa dia harus berbohong jika memang tak ada apa-apa dengan Sarah? Berminggu-minggu kemudian, suamiku semakin berubah. Dia menjadi kasar dan cuek padaku. Aku tak tahu apa yang terjadi. Namun, WA dari Sarah malam itu meyakinkan aku kalau mereka ada hubungan sesuatu. Hari itu, suamiku pulang lebih awal. Aku berniat menanyakan hal yang sudah membuatku mengganjal di hati. Aku tak ingin terus curiga pada suamiku, jadi aku bertanya padanya, ada hubungan apa dia dengan Sarah? Mas, kamu ada hubungan apa dengan Sarah? Kenapa akhir-akhir ini kamu berubah? Kamu tak seperti biasanya padaku. Tanyaku pada suamiku malam itu. Jujur, aku masih mencintai Sarah. Dan aku berniat untuk menikahinya. Aku tak tega melihat Sarah yang tidak diperdulikan oleh suaminya. Suaminya itu jahat dan cuek padanya. Suaminya itu hanya mementingkan pekerjaan, tidak mementingkan Sarah dan anaknya. Jadi, aku ingin kita cerai. Aku mau kamu urus perceraian kita, kata suamiku. Hatiku sangat hancur. Aku sangat terpukul. Kenapa suamiku dengan mudah meninggalkan aku dan memilih kembali bersama Sarah? Aku sangat hancur sekali. Hari itu, aku seperti kehilangan sayap sebelahku. Dulu di awal menikah, suamiku berjanji, kami akan tetap bersama apapun yang terjadi. Kami akan saling setia dan tidak pernah akan mengkhianati. Tapi nyatanya, semua itu tinggallah janji. Suamiku kini mengkhianati aku. Dia kembali kepada mantan kekasihnya. Dia beralasan masih sangat mencintai Sarah, sehingga dia tidak bisa melupakan Sarah dan ingin kembali padanya setelah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Tapi aku tidak mau menyerah begitu saja. Aku akan buktikan kalau aku bisa mempertahankan rumah tanggaku dengan suamiku. Besoknya, aku mendatangi rumah Sarah. Aku meminta pada Sarah agar menjauhi suamiku. Sarah, aku mohon, kamu jangan pernah mendekati suamiku. Aku dan suamiku itu sudah menikah, kami sudah bahagia. Kamu juga sudah memiliki anak dan suami yang mapan. Kenapa kamu masih mendekati suamiku? Kataku pada Sarah. Lina, kamu itu salah paham. Aku dan suamimu itu gak ada hubungan apa-apa, kata Sarah. Kamu tidak usah berbohong, Sarah. Suamiku sudah mengakui semuanya kalau dia masih mencintai kamu. Jawabku lagi kepada Sarah. Sarah terkejut dengan ucapanku. Dia sepertinya tidak bisa mengelak lagi kalau mereka memang masih saling mencintai. Lalu Sarah berkata, aku emang masih mencintai suamimu. Aku juga kecewa pada suamiku karena dia tidak seperti suamimu yang selalu ada waktu untukmu. Aku dan suamimu tidak akan bisa dipisahkan lagi. Kami ingin bersatu. Jadi aku mohon sama kamu, Lina, kamu tinggalkan suamimu ya. Aku dan suamimu akan menikah, jawab Sarah semakin membuatku terluka. Aku tak menyangka Sarah sejati itu padaku. Dia tak pernah berpikir kalau anaknya akan menjadi korban jika dia bercerai dengan suaminya. Aku berkata pada Sarah, Sarah, kamu itu perempuan, dan aku juga perempuan. Kita seharusnya saling mendukung, bukan saling menyakiti. Kamu kenapa merebut suamiku? Bukankah kamu sudah bahagia dengan suamimu? Jawabku lagi pada Sarah. Aku gak pernah bahagia sama suamiku. Suamiku hanya mementingkan pekerjaannya. Dia tidak pernah mementingkan aku dan anakku. Jadi, aku lebih memilih suamimu yang selalu ada waktu. Aku tak ingin lagi menutupi semuanya. Aku ingin bercerai dari suamiku dan menikah dengan suamimu. Jadi aku mohon padamu, Lina, tinggalkan suamimu untukku. Jawab Sarah lagi semakin menyakiti hatiku. Aku tak dapat berkata apa-apa lagi. Aku tak bisa menandingi ucapan orang yang sedang jatuh cinta dengan cara yang salah. Aku segera pergi dari hadapan Sarah dan menemui suaminya.
Sangat sulit sekali menemui suami Sarah karena dia sangat sibuk, tapi aku berusaha agar bisa menemui suami Sarah. Setelah berjuang agar bisa bertemu dengan suami Sarah, akhirnya aku bisa bertemu dengannya. Aku menceritakan semuanya. Suami Sarah sangat marah dan meminta maaf padaku. Dia mencoba akan bicara pada Sarah untuk menjauhi suamiku. Aku berterima kasih pada suami Sarah karena dia masih berpihak padaku. Dan aku meminta pada suami Sarah agar memberi banyak waktu untuk Sarah dan anaknya supaya Sarah tidak merasa kehilangan suaminya dan bisa kembali padanya lagi, kataku pada suami Sarah. Namun setelah beberapa bulan kemudian, bukan kabar baik yang aku terima. Penantianku berbulan-bulan berujung aku diceraikan oleh suamiku. Suamiku tetap menceraikan aku dan dia berkata akan segera menikahi Sarah. Karena ternyata Sarah dan suaminya yang juga sudah bercerai. Aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hatiku juga sudah sakit. Aku tak ingin terus menderita seperti ini. Akhirnya aku memilih mundur dan pergi agar suamiku bisa bahagia dengan Sarah meskipun aku terluka. Tak lama setelah suamiku menceraikan aku, dia menikahi Sarah. Aku sangat sakit sekali. Aku menyaksikan pernikahan mereka karena aku memang diundang oleh mantan suamiku itu. Tapi aku berusaha kuat agar mereka tak semakin bahagia. Aku tak ingin mereka semakin tertawa di atas penderitaanku. Aku akan buktikan pada suamiku kalau dia sudah salah memilih Sarah. Sekarang aku berusaha bangkit untuk mencari pekerjaan karena aku tak mendapatkan harta gono gini dari suamiku. Aku tak apa, aku masih bisa berjuang menafkahi hidupku sendiri. Untunglah mantan suami Sarah sangat baik padaku. Dia memberikan pekerjaan padaku agar aku bisa lebih mandiri dan semangat menjalani kehidupan. Karena nasib kami sama, kami saling menguatkan satu sama lain. Aku juga sering bermain ke rumah mantan suami Sarah. Aku senang sekali bermain bersama Monik. Dia gadis yang lucu dan pintar. Tapi saat aku masih asik bermain bersama Monik, mantan suamiku dan Sarah datang menemuiku. Dia bertanya padaku, "Lina, sebenarnya apa sih hasil tes dulu? Kenapa aku dan Sarah sampai sekarang belum dikaruniai anak?" Mantan suamiku bertanya padaku. Aku lalu menceritakan semuanya yang sejujur-jujurnya. "Mas, saat hasil tes kita keluar, hasilnya adalah kamu bermasalah. Kamu tidak bisa memberikan keturunan. Aku kasihan padamu. Aku tak tega jika harus jujur padamu. Aku memilih untuk berbohong dan menutupi semuanya. Aku berkata pada semua orang termasuk kamu, kalau hasil tes kita itu baik semuanya, tidak ada masalah. Hanya waktu yang belum pas untuk kita mendapat keturunan. Aku tak ingin kamu malu, Mas, makanya aku berbohong. Aku melakukan itu semua karena aku sangat mencintaimu. Aku tak ingin kamu malu dan terluka." Jelasku lagi pada mantan suamiku itu. Tiba-tiba raut wajah Sarah semakin berubah. Dia semakin terlihat marah. "Oh, jadi kamu itu mandul, Mas. Aku gak sudi, Mas, punya suami mandul sepertimu. Aku lebih baik ingin kita cerai saja. Aku tidak ingin berumah tangga tapi kita tidak memiliki anak. Aku mau kita cerai, Mas. Aku mohon kamu ceraikan aku sekarang juga," kata Sarah sambil membentak mantan suamiku. Aku sangat kasihan padanya. Dia terlihat sangat gugup dan malu sekali. Sarah lalu berkata lagi, "Aku sekarang baru sadar, Mas. Kita itu hanya senang sesaat. Sedangkan orang yang ada di samping kita itu memang yang terbaik," jawab Sarah. "Lihat, Mas, Lina itu menerima kamu apa adanya. Dia bahkan rela berbohong menutupi kekuranganmu agar kamu terlihat baik di mata semua orang. Kamu seharusnya bersyukur memiliki istri seperti Lina. Kita ini adalah sebuah kesalahan, Mas. Lebih baik kita cerai." Lalu mereka berdua pulang untuk menyelesaikan masalahnya. Aku masih di sana untuk berusaha menenangkan Monik karena menangis sebab pertengkaran tadi. 1 bulan kemudian, Sarah dan mantan suamiku itu benar-benar bercerai. Lalu mantan suamiku itu menemui aku ingin membicarakan hal yang serius.
Kami pun berbicara di sebuah restoran dengan nuansa reuni, ya. Restoran itu adalah tempat pertama kali kami bertemu. Mantan suamiku berkata padaku, "Dina, aku minta maaf atas semua yang sudah terjadi. Aku ingin kita kembali lagi. Hanya kamu yang bisa menerima keadaanku apa adanya. Aku benar-benar meminta maaf atas semua kesalahanku dan kebodohanku. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Kita menua bersama meskipun kita tidak memiliki anak," kata mantan suamiku berusaha membujukku. Tapi aku tetap sama. Aku tidak ingin lagi kembali pada masa laluku itu. Sudah cukup aku terluka. Walaupun aku sangat mencintainya, tapi aku tak ingin terluka untuk kedua kalinya. Sudah cukup sekali ini saja aku dihianati. Biarlah aku sendiri, tapi aku lebih nyaman dengan kehidupanku yang sekarang. Maaf ya mas, semua sudah terlambat. Hatiku sudah tertutup untukmu. Kita cukup jadi teman saja. Kita masih bisa berteman kan mas? Aku berdoa semoga kamu diberikan jodoh yang lebih baik dari aku dan bisa menerima keadaan kamu walaupun itu seperti apapun. Aku berharap kamu semoga bahagia dengan pasanganmu yang baru nanti. Kita cukuplah menjadi teman dan kamu hanyalah masa lalu buatku, kataku pada mantan suamiku itu. Lalu aku beranjak pergi meninggalkannya. Aku tak sanggup berlama-lama karena mantan suamiku itu menangis dengan jawaban yang aku berikan. Hati bukanlah mainan yang bisa dilukai, meminta maaf, lalu kembali lagi. Hati adalah perasaan yang harus dijaga dengan betul, supaya tidak terluka, dan jika sudah terlambat, semua tidak bisa diperbaiki. Aku lebih memilih sendiri menunggu jodohku yang baru datang dan menerima aku apa adanya, dan berusaha membahagiakan aku serta menghargai aku. Demikian kisahku. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.